Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Darul Mumin Channel kembali lagi menemani teman-teman semua. Hari ini alhamdulillah kita telah diberi kesehatan sehingga kita dapat duduk bersama seorang tokoh yang sangat inspiratif serta luar biasa. Beliau merupakan seseorang yang mendedikasikan hidupnya pada dunia pendidikan dan sekarang telah menjabat sebagai Kepala BPBD di Provinsi Kepulauan Riau. Dan orang lain dan tidak bukan adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Hasbi yang duduk di sebelah saya. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak perjalanan Bapak dari Tanjung Pinang ya Pak ya sampai di sini? Alhamdulillah lancar-lancar ya. Saya ada 2 hari di sini. Oke. Ini Pak, coba Bapak perkenalkan diri Bapak supaya semuanya tahu nih. Karena teman-teman semua, beliau adalah pembina Yayasan Darul Mukmin, sehingga kita harus tahu sinopsis cerita hidup Bapak. Ayo Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, selamat pagi untuk pemirsa channel Darul Mukmin yang kami muliakan. Terima kasih atas kesempatan oleh Bu Dovia untuk kami memberikan semacam pandangan, visi dan segala macamnya nanti yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Perlu kami jelaskan bahwa nama saya Muhammad Hasbi. Kalau pendidikan terakhir itu S3 ya, di Universitas Pajajaran. Ya, jadi Pajajaran. Kelas 2-nya di U4 juga, S1-nya saya Institut Ilmu Pemerintahan. Nah, itu. Jadi saya lahir tahun 66, 57 tahun yang lalu. 57 tahun. Istri masih 1, anak 4. Anak 4. Semoga berkah ya Pak. Amin, ya, Pak. Amin. Oke Pak, via dengar dan pasti juga diketahui bahwasanya Darul Mukmin ini telah berdiri kurang lebih 18 tahun Pak. Siap. Jadi pertanyaan saya untuk Bapak, inspirasi Bapak ini kenapa membangun sekolah berorientasi Islam? Terkait dengan itu sebenarnya berawal dari pengalaman pribadi saya sendiri. Kenapa saya gagal itu? Memang saya menyadari bahwa kalau kita mendidik Islam itu fondasinya harus kita kuatkan. Yeah. Nah, mulai dari anak kecil sampai dengan minimal itu sampai SLTA. Nah, persoalan yang dihadapi pada tahun 2000-an itu di Karimun itu sekolah-sekolah Islam yang bisa diandalkan itu boleh dihitung jari. Minim. Ya, sehingga akhirnya sekolah Islam itu menjadi sekolah nomor 2. Iya. Jadi tak muat lagi orang mendaftar di sekolah negeri, maka sisa-sisa itulah masuk di sekolah swasta, termasuk sekolah. Nah, ini yang menginspirasi saya karena bagaimana nih caranya bisa hadir sekolah Islam yang berkualitas di Karimun ini. Wah, itulah kira-kira yang apanya. Berarti kayak ini kayak tantangan nih, gitu. Iya. Tantangan aku harus naik gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya di balik kesuksesan Bapak yang sangat luar biasa ini, pastinya ada orang-orang hebat nih Pak. Orang-orang hebat itu coba Bapak jelaskan. Jadi sebenarnya dimulai dari orang tua saya sendiri, bapak saya. Karena bapak saya dulu juga pernah punya sekolah di kampung. Nah, tapi sekolah kampung lah ya. Jadi orang yang menginspirasi saya itu terutama orang tua bapak saya. Namanya Haji Arsyad Farudin. Beliau itu pekerjaannya semacam kalau sekarang KUA, kalau dulu namanya Kadi. Nah, dan dia juga punya sekolah
sekolah Di kampung. Nah itu satu ya, karena itulah salah satu yang menginspirasi saya. Yang kedua tentu istri saya lah, mendukung saya apa yang kita buat. Karena kerja besar ini kalau tidak didukung oleh istri, anak, ini berat. Kenapa saya katakan? Karena ini bukan kerja yang ringan, butuh pengorbanan, butuh support. Ya supportnya itu ya terutama ya contoh mungkin. Kalau saya sudah mulai membangun sesuatu itu, maka mau tak mau yang lain, kebutuhan lain kurang prioritas itu akan dikesampingkan. Iya. Bahkan untuk libur-libur saja itu kita hitung-hitung betul. Walaupun sebenarnya dari sisi materi saya mampu untuk membawa dia, tapi dengan tingkat urgensinya, saya pikir ini tak usah dulu, karena masih banyak keperluan lain. Dan beliau juga mengerti akan keinginan Bapak untuk seperti ini loh. Saya sampaikan ini loh, kerja besar ini butuh pengorbanan kita gitu ya. Sehingga mungkin beliau mengerti. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Sekaligus sebagai penyemangat. Iya. Oke. Untuk Yayasan Darul Mukmin ini Bapak telah membangun, kan sangat luar biasa Pak, udah sangat maju nih di balai. Siapa yang nggak tahu Darul Mukmin gitu. Apakah Bapak masih memiliki keinginan lain yang ingin Bapak capai? Jadi hidup ini sebenarnya saya katakan ada salah satu ayat Al-Quran, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baiknya kamu adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Nah sekarang karena manfaat itu apa, maka jangan pernah berhenti pada satu titik. Jadi kalau sudah selesai satu, maka apa lagi yang bisa kita lakukan, apa yang bisa lakukan. Sebagai contoh kan, sekarang ini kita sudah punya TK, ada punya SMP, ada punya SD, kita ada punya Radio Azam. Nah sekarang ada lagi kebutuhan orang tua yang sebenarnya belum tercover lagi. Apa itu? Mungkin yang level di bawah ya. Contoh mungkin bagaimana menghadirkan pendidikan yang bahkan mungkin terutama bagi yang suami istrinya kerja. Jadi kalau habis istri melahirkan dan istri juga kerja, anak tujuh kemana? Nah ini itu yang hal-hal seperti ini kita harus coba jawab. Nah kalau tak ada halangan ini kita sudah rancang. Mungkin kalau tidak akhir tahun ini, paling tidak lambat awal tahun depan kita akan resmikan Darul Mukmin Kids Center. Maksudnya apa? Jadi Kids Center itu untuk pusat pendidikan anak sampai anak baru lahir sampai anak berumur TK ada di situ. Nah, insya Allah kita resmikan. Nah, itu contohnya ya. Ya mungkin kedepannya apalagi kita mendirikan perguruan tinggi. Ya, cuma memang karena kemampuan terbatas, tentu kita mana prioritas dulu apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan. Masih menjalankan planning dulu. Iya betul. Kita harus tak boleh terlalu muluk juga. Kita ukur juga kemampuan kita apa yang kita lakukan. Karena kita bukan uang tersedia terus. Iya, tak mengalir terus gitu, Pak. Ya. Nah, untuk konsep memanage Yayasan Darul Mukmin ini, sedangkan Bapak sendiri tinggalnya di Tanjung Pinang, Pak. Bagaimana Pak untuk memanage semuanya, menata? Jadi kerja-kerja besar ini memang perlu kerja bersama. Selalu saya katakan kepada seluruh keluarga besar Yayasan Darul Mukmin yang sekarang kita bahkan sudah hadirkan juga di Tanjung Pinang Yayasan Imarsat. Nah jadi bahwa apa yang saya bisa belum tahu bisa dilakukan oleh karyawan lain. Sebaiknya apa yang bisa dibawa oleh karyawan lain saya juga tidak bisa lakukan. Karena itu sekecil apapun ini peran masing-masing itu sangat dibutuhkan. Cuma persoalan yang selanjutnya bahwa harmonisasi di antara seluruh yang ada itu bagaimana mencapai satu tujuan. Nah ini harus dirijen dengan baik. Nah gitu. Nah sehingga mungkin cuma balik itu perlu manajernya gitu. Nah ini juga perlu evaluasi terus-menerus. Karena itu memang saya walaupun badan saya di Tanjung Pinang, tapi mungkin pikiran saya udah tetap tadi juga tidak bisa dibelah, mungkin belah. Iya, gitu. Tapi insya Allah dengan terus kita manajemen sekali, insya Allah sudah mulai ada perbaikan. Mungkin ke depan, ya mungkin kita berikan
support kepada karyawan kita sehingga akhirnya ke depan kita bisa berkembang lebih baik. Oh, baik. Nah, ini kan pencapaian Bapak ini sudah tertata dan sudah mulai naik nih Pak. Ya. Sebelum Bapak bisa mencapai di titik atas itu, apakah Bapak pernah mengalami rasa khawatir atau rasa takut gagal untuk mencapai tujuan Bapak yang sekarang ini? Ya. Gitu. Jadi gini, apapun sebenarnya yang kita lakukan itu selalu saya katakan dimulai dari niat dulu. Selalu katakan bahwa kalau saya berbuat sesuatu, saya mau tata hati dulu. Ini saya membuat ini dalam rangka apa? Dalam rangka apakah sekedar mencari keuntungan materi atau mencari popularitas? Saya katakan, itu yang saya katakan. Saya katakan karena kalau mencari materi tidak perlu saya buat sekolah. Kenapa? Karena membuat sekolah ini bidik eventnya lama, modalnya besar, tapi kembalinya lama. Nah gitu. Nah gitu. Jadi Darul Mukmin jangan dikira Darul Mukmin sudah kembali ke saya apa menghasilkan. Nah itu mungkin manajer tahulah macam mana, keuangan tahulah macam mana. Tapi karena visi saya bukan saya nak mencari materi, karena menurut saya untuk materi pribadi saya sudah cukup. Ya, insya Allah saya punya jabatan di provinsi, oleh gubernur saya diberikan kepercayaan di eselon 2. Nah, dengan itu satu bulan juga yang ada usaha lain, sehingga maksudnya dari sisi materi saya tidak terlalu pusing sebenarnya. Tetapi apa yang bisa kita balik lagi dari tadi, khairun nas amfa'un nas, sebaik kamu yang paling bermanfaat. Apa manfaatnya? Apa lagi manfaat bisa saya hadirkan? Apa lagi manfaat bisa saya hadirkan? Sehingga tuh setiap hari saya pikir apa lagi ya? Apa yang kurang? Apa yang belum? Apa yang belum? Sehingga tuh Pak Direktur itu pasti ya kan, ini apa lagi Pak telepon Paswi, apa lagi nih, apa lagi nih. Tapi memang harus begitu, harus terus dipompa, terus didorong, terus dimotivasi terus, sehingga akhirnya nanti ini bisa terus berjalan. Inovasi-inovasi itu harus dilakukan supaya kita bisa berkembang dengan baik. Nah, berarti Bapak ini mungkin tidak pernah rasa takut mungkin ya Pak untuk mencoba Pak? Ya prinsip kata orang entrepreneur itu harus begitu. Jadi entrepreneur itu dia harus berani ngambil risiko. Nah, kalau dia takut ngambil risiko pasti tidak. Nah, orang yang tidak berani risiko inilah yang mereka yang salah, karena dia tidak berani memulai. Iya. Nah, sedangkan entrepreneur itu harus dia berani memulai. Kata Agim, harus dimulai dari diri kamu, harus dimulai saat ini. Nah, karena itu saya selalu mengatakan ada beberapa kiat kalau kita mau sukses dan bahagia. Selalu saya katakan kalau ada 3 hal. Satu, pertama, jangan pernah kita menyesali masa lalu. Kenapa? Karena masa lalu itu sudah berlalu dia. 1 menit yang lalu kita tidak bisa ulangi lagi. Jadi jadikan masa lalu itu sebagai iktibar atau pelajaran untuk kita memperbaiki diri kita. Yang kedua, berbuat optimal saat ini. Apapun optimal kita lakukan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang paling penting, jangan pernah takut akan masa depan. Karena 1 detik ke depan kita tak tahu apa yang terjadi. Yang penting kita sudah berbuat maksimal. Apa yang terjadi kepada ini kita serahkan kepada Allah. Faiza asamta fatawakkal Allah. Baik. Gitu. Ini memang yang pertama itu memang kita harus menata hati, kata Bapak ya Pak. Hati, pikiran kita juga. Sangat bermanfaat. Ini Pak, pertanyaan yang sangat penting untuk saya pribadi dan juga teman-teman Darul Mukmin Channel Pak. Pesan dan kesan Bapak untuk kami sebagai generasi muda apa Pak? Nah, jadi terkait dengan itu ya, apa yang saya lakukan ini sebenarnya tidak dicapai dalam 1 hari 2 hari. Ini butuh proses dia. Saya kadang-kadang berbuat sesuatu itu setelah sekian lama berjalan, saya pun bingung, ya kok bisa begini ya, kok bisa capai seperti ini ya. Nah itu, karena itu saya katakan ya terkait dengan generasi muda, apa kondisi saat ini akan sangat berbeda dengan kondisi 5 tahun 10 tahun lagi. Nabi kita berpesan bahwa didik
olehmu anakmu dengan baik, karena anakmu hadir hidup pada zaman yang berbeda dengan kamu. Kondisi sudah selesai ini. Kita ke depan tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu generasi muda harus mempersiapkan diri dengan baik, ya tuh. Karena kita tak tahu bagaimana tantangan ke depan, dan kita harus banyak belajar juga apa. Saya kira itu yang paling penting. Dan hasil yang besar tidak dihasilkan dengan goyang-goyang kaki. Hasil besar diperoleh lewat kerja keras, usaha kerja. Itu yang paling penting ya. Terus bersemangat ya, dan kepada kita semua bahwa Islam ini akan jaya kalau kita sama-sama dukung. Islam ini pun tidak akan hilang di muka bumi karena Allah sudah berjanji. Cuma bagaimana kita menempatkan diri kita, apakah kita hanya begitu saja tanpa peran bagaimana syiar Islam itu bergerak, atau kita justru mendegradasi Islam. Itu yang penting, apa yang bisa lakukan. Karena itu alhamdulillah tahun ini saya sudah bisa dirikan yayasan baru di Tanjung Pinang, bergerak di bidang pendidikan juga Islam terpadu, namanya Yayasan Ibnu Arsyad. Sudah berjalan SDIT Ibnu Arsyad di Tanjung Pinang. Nah, itu alhamdulillah. Ini ya saya kira pencapaian sangat luar biasa, gitu. Sangat pencapaian luar biasa. Ya itu dah. Mudah-mudahan nanti bisa segera terus berkembang seperti ya Darul Mukmin, karena di sana juga sebenarnya masih sangat kurang sekolah-sekolah Islam. Pesan Bapak ini guys adalah kita harus membenahi diri kita dulu agar bisa menjadi seseorang yang baik dan lebih baik untuk menyikapi atau menantang tahun-tahun berikutnya, karena kita tidak tahu perubahan tahun berikutnya. Baik Pak, tidak terasa kita sudah dipisahkan oleh waktu, padahal saya masih ingin berlama-lama bertanya Pak, tapi kita sudah dipisahkan oleh waktu. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Hasbi yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk kami Darul Mukmin Channel. Oke Pak, lihat kamera. See you, goodbye. See you, goodbye. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.